Web3 is fun, Web3 is fun, Web3 is fun. Kita dimainkan di editingnya. Dari Asta Space Studio, Uns Podcast. Welcome. Oh shit. Kok ada Uns-Unsnya dulu. Gak mau. Bisa gak itu gak usah ditunjukin ke dia. Oke, Uns. Welcome to Uns Podcast. Welcome to Uns Podcast. Masih yang gak sama- jelas banget intronya gimana. Uns. Uns. Masih sama aku Abi dan juga Dan Topoki. Buana. Poki. Oke, dan hari ini Susah. kita kedatangan our first guest di podcast kita. Ini first guest. Ya seolah-olah first guest. Padahal udah retake. Iya, Tapi ini first guest yang akan tayang ya. Iya. Jadi ini it's an honor untuk kita welcome, selamat datang Mr. Evantan. Wih, welcome Mr. Evantan. Asik. Gak nyangka banget gitu. Kayak bayangannya Evantan tuh bakal datang pakai topi, gentleman gede. Naik kuda. Iya. Helikopternya gitu ya turun. Kayak CEO Korea gitu loh. Iya. Di PR Market, topinya gue udah jual. Ternyata datang bawa helm ya. Amin dijual ya. Iya. Amin. Lu kok malah amin? Jangan dong. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang Web3 tentunya karena ini adalah podcast tentang Web3. Iya. Ya kan? Dan buat teman-teman yang nggak tahu siapa tamu kita Loh, hari nggak ini. mungkin nggak tahu. Kalau orang-orang nggak tahu kita itu wajib dan paham banget ya kan. Bisa aja ada orang nggak sengaja mampir ke podcast kita kemudian who the fuck is this Evantan? Nggak gitu. mungkin dong Buana Topoki ya kan. Kita mau tanya ke Evan ini gimana dia perjalanannya di Web3. Tapi ya sambil nanti perkenalan diri Iya. lah ya. Nah, tapi sebelumnya satu pertanyaan paling penting buat Evantan sebelum kita memulai podcast ini. Apa tim favorit olahraga kamu? Sepak bola atau basket? Sepak bola apa? Liverpool. Oke, kita akhiri podcast ini. Kita sudahi saja. Lu anak apa sih? Kita GGMU. Kamu apa kamu? Gua nggak main nggak. Nah oke nggak tahu apa-apa. Lu tentang sepak netral. bola, Tapi jadi kalau gua Liverpool kayak- sorry ya, kita nggak bisa nih lanjutin episode ini berakhir di sini. Evan, thank you. Harusnya lu lagi seneng Thanks dong. for coming. Lu kan baru menang. Iya Baru benar. menang, kita baru kalah. Ya, nggak Gua apa-apa. sedih. Ya, Gua udah Gua, sedih. gua pernah waktu ke Singapura gue nonton Chelsea sama Liverpool lagi pertandingan persahabatan kan. Ah. Gue nggak tahu mana yang mana. Ya. Dua-duanya baju biru. Gak mungkin dong. Gimana? Gak mungkin satu pertandingan ada Chelsea sama Liverpool dua-duanya baju biru. Penontonnya supporternya semuanya baju biru. Gue nggak tahu mana yang mana, men. Liverpool yang lama ya? Gue kira pemainnya biru semua. akhirnya pas main gue udah kayak ya udah gue kayak go Liverpool. Ternyata gue di tempatnya Chelsea. Ketololan yang hakiki. Gila gue nggak tahu, men. Kayak Ya, untung kamu selamat ya sampai sini ya. Iya. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih infonya. Terima kasih. Ya, Van, anyway, kita mau ngobrolin tentang apapun lah ya. Kita how kita karirmu di Web3 itu gimana kamu mulai? Gimana kamu bisa nyemplung ke Web? Karena Web3 luas ya, Van ya. Web3 kan apa aja? Kripto ya. Iya, kan dari kripto, terus kalau sekarang sebenarnya di antara kripto dan NFT pasti ada DeFi, ya kan? Masih ada banyak lah di Ya. belakang ada LP juga gitu. Gue nggak tahu nih kayak lu tuh udah di yang mana aja gitu. Nah, karena kalau orang-orang biasanya kalau udah di Web3 mengenal Evantan mungkin kebanyakan dari NFT. Yes, tapi ya bener-bener gue pengen kasih satu baseline sendiri. Apa? Evantan tuh terkenalnya kenapa sih? Kayak semua orang tahu Evantan, kayak Iya. gue tahu Evantan. Ketika dengar kata Evantan semua tuh langsung keder gitu. Evantan is Gila, a gitu. Evantan tuh jadi kayak Tapi- household name. Oh anjir. Pertanyaannya, who is Evantan, man? Nah, iya. Kayak apa? Siapa Evantan itu? Evan. Siapa kamu tuh? Kenapa suruh dia yang jawab, men? Gua juga Gak enak. Apa ya? Udah kamu deh yang jawab. Gue tanya sama lu. Lu kenapa jadi gue? Kan yang lebih kenal Kan dari tadi lu yang terus ya. lebih mengenal dirinya tuh kan lebih pasti orangnya sendiri. Tapi kalau dari aku ya kayak Evantan tuh kayak udah jadi legend gitu loh di NFT space for most of us. Kayak Will Smith-nya Hollywood. Mungkin. Atau Jackie Chan. Oh, apakah karena dia Asian nggak ada bilang begitu? Pokoknya kalau orang-orang udah kenal Evantan, apalagi dengan CryptoPunk-nya dia, ya kan, yuk udahlah pokoknya pemain-pemain legend, pemain-pemain awal tuh Evantan gitu, dengan cerita OG ya? OG-nya lah, ya kan. OG apa? Kita selalu ada kayak ini penjelasan. OG iya. adalah Mungkin orang-orang yang belum tahu OG itu
apa original kan. Jadi orang-orang awal lah. Orang-awal Orang-orang yang main di NFT. yang primitif. Enggak kalau primitif. Enggak juga. Iya masih. Kenapa jadi primitif dong? Maksudnya masih main cave kan? Enggak. Tapi itu yang aku tahu, yang Iya. sekedar. Tapi waktu kita sempat ngobrol di TGO ya, di EME-nya, kan kamu nggak di TGO, jadi kamu pasti nggak tahu. Jadi ya udahlah. Jadi Sedih Kasihan banget. Gua nggak di-invite. ya, kali kamu nggak masuk. Nah kalau di TGO kita cuman apa ya? Mostly kita ngobrol tentang what is your biggest, profit sama biggest loss kan. Kebanyakan ke situ lah. Cuman yang Web3 journey itu kita nggak tahu. Maksudnya for me personally ya belum dapat juga. Terlalu terkenal sampai nggak tahu. Masuk awal itu gimana gitu loh Bun? Nangkap gak sih? Iya, Lu iya, gimana iya. sih masuknya ke Web3? Hoki sih masuk awalnya. Beneran itu bukan gara-gara gue interested sama NFT atau apa-apa. Gue awal-awal tuh actually DeFi. Gue masuk di crypto sama DeFi dulu. Jadi gue involved in like yield farming, liquidity pool provider. Sebentar, kita pause dulu ya. DeFi itu apa Bun? DeFi itu buat yang dengar juga. decentralized finance. Nah. Jadi kalau misalnya sekarang itu kenapa ada decentralized finance? Karena di government sekarang sistem keuangan itu kan centralized. Semuanya Ya. berpusat ke bank, ke Betul. government semua, dan mereka pengen nge-track. Kemudian di situ kan banyak biaya dicabut kan ya, Van ya. Jadi kayak banyak biaya-biaya yang diambil sama bank gitu kan. Dan orang-orang banyak yang ngerasa sistemnya nggak adil. Akhirnya mereka bilang kenapa kita nggak bikin bank kita sendiri? Gitu. Oke, jadi muncullah DeFi. DeFi, decentralized finance. Dan menurutmu bank itu nggak bagus? Wah parah sih untuk Bagus dong. untuk mendengar bank-bank di sini. Ini bukan berarti kita tidak bisa terbuka sponsor bank ya? Gua tuh hanya menjelaskan, tapi Oh, yang iya, tahu itu kan Oh, iya, baik. Mr. Evan di depan kita iya, betul. ini. Dia Nah, masuk main. Gua nggak pernah main DeFi. Nah itu tapi kalau farming gitu apa Van? Iya, gimana? Jadi essentially kemarin itu kan awal-awal itu kan banyak DeFi protocols. Di awal-awal misalnya kayak Uniswap. Ini tahun berapa, sorry, SushiSwap. aku- Ini 2020. Oh 2020 kamu masuk ke situ? 2020 masuk DeFi. Masuk DeFi. Ya masuk DeFi, dia udah ngerti kan, oh ada liquidity pool provider, decentralized finance, jadi ada decentralized exchange. Tadinya kan kita ngertinya kan kalau exchange itu ada Binance, ada toko kripto, ada Pintu. Nah itu kan semuanya tempat di mana ada centralized governing body yang handle semua, anggapnya kayak bank lah, kayak bank cuma buat kripto. Nah kalau enaknya decentralized exchange ini ya lu mau tukar duit sana sini terserah lu, Iya. nggak perlu ada bank. Dan enaknya itu kan non custodial kan. Kalau exchange itu kan custodial, essentially lu masukin kripto lu ke sana, mereka yang pegang nih kripto lu. Ntar lu mau tuker-tuker masih di dalam ekosistem mereka. Kalau decentralized enaknya itu ya lu mesti pegang lu punya kripto sendiri. Jadi lu tuker sama kayak tuker di money exchange lah. Lu tuker langsung dapat terima balik, nggak ada dipegang sama mereka sama sekali. Nah itu yang awal-awal konsepnya lumayan interesting for me lah. Makanya gue baru masuk, coba iseng-iseng. Oh baru belajar tentang yield farming. Nah yield farming itu mereka anggapnya ada algorithm or like bot gitulah, where they can look at kayak lending protocols di mana-mana, kira-kira bisa dapat yield yang bagus di mana, mereka combine jadi satu, you put your money here, you stake it, and then lu dapat rewards for that gitu kan. Nah at that time masih belum ada NFTs, and kebetulan ini kan baru memulainya COVID juga kan, jadi ya orang udah mulai kayak looking for other sources of income. Nah makanya gue juga jadi excited kayak wah boleh juga nih gue iseng-iseng cobalah. Itu kebetulan gue juga baru mulai main stocks, baru mulai main like all these extra side gigs lah. Nah terus tiba-tiba orang ngomong, cobain deh, dia ada crypto and like DeFi. Gue kebetulan udah masuk crypto dari 2016. Gila. Buset. Oji. Bun, selama 5 menit aku cuma dong nggak paham dia ngomong. Jujur. Gua dari tadi Aku gua cuma kayak oke, biar kata pintar aja sih sebenarnya. Dari tadi gua Tapi mikir, jujur bingung banget cuy. Lu ayo. simplify boleh gak? Karena ini buat yang dengerin Uns ya. Kita thank you banget buat Evan udah mau datang ke sini, udah mau sharing karena ini it's actually your first podcast ya katanya untuk datang pertama kali ke My sini. first live podcast. Thank you juga buat Asta ya udah for being generous and everything. Ini keren banget ya. Ini emang harus kita tuh merasa spesial gitu loh. Karena kamu Betul. datang itu dengan ilmu yang selama 5 menit tadi aku cuma doang. Jadi aku akan lempar ke Buana. Gua tuh terkesima. Bun, ayo, Bun. Gua tuh terkesima. Cover aku, Bun. Dengan karisma Evan gitu loh. Iya benar. Udah ganteng ya kan. Kaya. Iya. Oh, gokil. Masa gue tega sih gue motong orang gitu. Makanya hari ini kita itu harus tampilin video kalau ya kan. Karena biar para penggemar-penggemar itu terpuaskan secara visual ya. Gila. Tapi sorry Evan udah punya
punya istri dan udah punya anak yang lucu ya. Serius dia udah punya istri. Udah punya. Masalah. Elon, right? Elon. Loh. Kalau gue jalan sama dia, dia Sama Evan tuh sohib apa? Sampai tahu nama anaknya atau enggak? Padahal cuma stalking sih. Tapi Elon, lucu banget. Anaknya umur berapa? Umur 2 sampai 3. Namanya? Elon. Iya. Elon. Iya enggak apa Elon Tan. Bukan Elon Musk. Bener gak? Elon Musk anak gue. Gila, namanya pun udah Iya udah ini Oke, banget. oke, Nah, oke. tapi jadi apa yang dibicarakan sama Evan tadi apa Bun? Secara singkat Bun. Itu semua hanya omong kosong. It's just bullshit man. Anjir. Bercanda. Masa kayak gitu. Iya, So, jadi sebenarnya kayak yang tadi Evan bilang, itu kan DeFi. Jadi kayak yield farming. Kita mulai dari situ dulu. Nah, itu yang tadi dia sebutkan. Yield farming itu bisa dibilang kalau sekarang itu seperti interest lah. Kalau misalnya lu taruh duit di bank, lu dapat interest kan, dapat hasil. Nah, bedanya ini bukan bank. Yang kita taruh itu kita staking buat bikin yang namanya liquidity pool. Konteksnya. Jadi Konteksnya jadi panjang gitu. Jadi kalau orang punya kripto, ya kan? Ya gue ceritain gini aja deh Kan misalnya. ini kan punya kripto di staking kan? Diam kamu. Bener gak? Kripto Iya. di staking, bukan belum? Itu bukan? Bukan juga. Oke, lanjutin dulu. Nah oke, Bukan makanya juga. penting saya diam aja, benar. Gini. Oke. Gue coba ceritain dengan cara yang paling mudah. Nah, ini Mudah pintar. dulu, kemudian gue ceritain teknisnya. Let's say Hati Abi, tangan. Abi lagi pengen ke Jepang nih. Ha-ha. Lu pengen ke Jepang. Iya, Kemudian lu punya uang 10 juta rupiah. Lu kan pengen tukar 10 juta lu jadi yen kan. Betul. Artinya ketika lu mau nuker harus ada orang yang punya yen supaya bisa ditukar sama rupiah lu. Nah, ketika lu nuker-nuker gini kan kalau ke bank itu kan ada orang yang menukarkan. Ya. Tapi dengan adanya smart contract, mereka itu membuat yang namanya automated market maker. Bikin yang namanya liquidity pool. Bikin kolam supaya kolam itu bisa ditukar-tukarin. Ya. Caranya lu taruh uang, 2 mata uang dengan jumlah yang sama. Jadi misalnya 100 juta rupiah sama 100 juta dalam bentuk yen. Kalau yen misalnya sekarang 100 yen itu 1 yen itu 100 rupiah, jadi sekitar berapa? 10.000 yen misalnya. Oke. Nah, setelah lu punya uang 10.000 yen dan 100 juta ini, bener gak sih gue? Enggak ngaco. So actually salah sih. Salah ya? Salah sih. Ya udahlah gitu. Nah, 100 ribu mungkin 1 juta. 1 juta. 1 Iya, juta. 1 juta yen. Nah, Aku cuma ya kasihan. makanya gue juga so pinter terus gue tahu. 10.000. Wah, ini kalau Jauh banget lagi 10 ribu. Ya oke lanjut. ya, misalnya. Tapi ngerti lah maksudnya gimana. Ya juga ya, 1.000 yen kan 1 ramen. Jadi ketika lu udah punya kayak ginian, ketika lu nuker di dalam satu kolam ini, otomatis nanti kan dia kan berkurang nih, rupiahnya bakal nambah, yennya berkurang. Si automated market maker ini akan mencari di pasar, Supaya tetap stabil. dibeliin lagi sama dia supaya balik. Oke. Tapi lu kan tiap kali lu beli jual seperti itu kan ada fee kan. Yes. Artinya dia menghasilkan uang. Jadi yang biasanya uang yang Fee-nya dihasilkan oleh kecil tapi kan. uang yang dihasilkan oleh money exchange Ya. kecil lebih Kecil kecil banget. daripada kadang nggak ada orang di sini. Betul. Ini hanya kontrak aja, hanya sistem. Ya. Nah, semakin banyak yang bertransaksi seperti itu, beli yen, jual rupiah, jual rupiah gitu, maka jumlah volume yang di dalamnya akan semakin besar. Yes. Nah, itu yang disebut dengan yield. Oke. Jadi kalau disebut yield farming karena untuk menciptakan sebuah kolam ini kita harus taruh uang, benar kan? Kita harus taruh duit, misalnya duitnya kayak gue pitch in 10 juta deh ke sini. Itu yang dilakukan sama Evan. Ya, jadi Masukin yang duit di Evan situ lakukan kan. adalah Evan let's say punya uang 10 juta. Dia mau gabung nih ke Iya. kolam ini. 10 juta itu di split jadi 2. Jadi rupiah 5 juta, dalam 5 bentuk 5 juta. juta, dalam 5 juta lagi yen. 5 Oke. juta yen berapa? Ya oke lanjut aja. Yes. Terus Ya. nah, itu ditempel ke Ha-ha. dalam kolam itu supaya kolam itu dipakai. Ya. Semoga gua nggak salah jelasinnya. Bener gak ini? Kurang lebih lah. Nah Yes. bagus banget Bun, itu dia fungsimu di sini. Gitu. Ya kurang lebih jelas ya para pendengar Uns podcast ya. Uncers. Wah, Jadi kita itu namanya yield Uncers. farming, itu liquidity pool. Ah. Itu bagian dari DeFi. Itu kamu masuk dari enggak sih actually 2016 kripto, abis itu 2020 ke yield farming and hal-hal itu. Iya. Masuk 2016 kripto, tapi kan 2007 itu sempat boom. Habis Yes. itu sempat mati kan. Ya. Nah, pas mati gue udah lupain deh. Gue udah lupain, gue anggap udah gak punya kripto lagi. Jadi Evan waktu itu. 2016 matinya 2017. 2016 terus kamu bodo amat gitu ya. Iya, pas 2017 mati gue udah tinggalin. Oke. Tiba-tiba pas 2020 baru mulai masuk lagi. Jadi Oke. kayak tiba-tiba cek ke website, gue punya kripto ternyata masih ada Jadi itu nilainya. jujur Gue kirain nol udah. dari 2017 sampai 2020 apa yang lu lakukan pada saat itu? Sambil nunggu itu tuh lu ngapain?
Bantuin orang tua. Main Mobile Legend? Oh, Ngapain sih? ini juga pertanyaan menarik. Jadi sebelum kamu masuk ke 2016, Van, di web tuh atau in real life kamu ngapain sih? Mungkin nggak banyak yang paham ya. 2016 gue actually masih di LA, gue masih student di sana. Oke, 2016 jadi kamu kuliah di LA. Iya, 2017 itu gue baru balik. Oke. Ya, 2017 Juli lah gitu baru balik. Jadi di LA kuliah ngambil apa? Kuliah gue ngambil Bachelor in Business sama MBA. Oh, oke. Jadi bisa disimpulkan kalau hidupnya Evan tadi nyaman ya. Tadi ya, dipikir-pikir ya juga ya. Ini tipe-tipe orang kalau Evan kamu kaya ya? Enggak, hidupku nyaman. Just kidding. Tapi anyway. Tapi lu tetap dari di LA 2017 tuh tetap ngeliatin terus ya. Iya. Kayak kripto tuh tetap jadi sesuatu nggak sih buat lu atau gimana? Jadi pulang, enggak, jadi pulang, jadi pelajar pulang, terus masih kerja kan berarti ya? Masih kerja, ya. Kerja sambil bantu orang tua juga. Bantu orang tua. Sampai sekarang atau nggak, Van? Justru kerjanya bantu orang tua. Oh, masih. sampai sekarang. Iya. Oke, di sektor apa boleh tahu nggak? Furniture. Oh, furniture. Tahu gitu aku butuh rumah. Makhluk gue juga Kemarin lagi kemarin. ini kenapa furniture ya? Makanya sampai kemarin gue masih ngisi kantor gue juga. Iya, kenapa kita nggak tahu ya? Tapi kenapa dia podcast? Jadi langsung saja gini. Kenapa dia bilang dia EME di toilet? Furniture. Tapi kan di toilet itu Oh emang mungkin furniture kita konsepnya. miskom. Mungkin toilet dia adalah kayak udah kayak ruangan ya, ruangan. gitu. Biasa kan kalau podcast gitu kan malam-malam. Iya. Apalagi kalau internasional malam-malam. Betul. Anakku bisa udah tidur. Oh, jadi biar gue nggak berisik, gue ke toilet. Lagian kan nggak buka kamera juga. Oh, iya, betul. Biar suara gua juga. Baunya Oh, juga iya, nggak iya. cium. Baunya nggak cium. Oke, kita kembali lagi ke podcast ini. Balik Boleh ke topik ya? Iya. Boleh ya. Jadi toilet itu. Jadi setelah di web tuh untuk di furniture dan segalanya, sambil kamu menunggu 2017 sampai 2020 kerja. Habis itu kamu ngecek apa yang nge-trigger kamu Iya, untuk waktu ngecek itu lagi? balik lagi tuh gimana ceritanya? Karena berita atau dikasih tahu teman atau gimana? Awal-awalnya itu gara-gara pengen invest in stocks, right? Jadi udah invest in stocks, gara-gara udah seru investing bareng sama teman-teman, jadi lumayan explore ada investing avenues. Yeah, Baru yeah. masuk lagi tiba-tiba ada kripto mulai naik kan tuh 2020. Itu udah merit. Udah, nah itu justru gue nggak gitu pegang kripto juga gara-gara sibuk married, iya, iya. sibuk melahirkan anak tuh. Kamu yang Bukan lahirin. gue yang lahirin. sorry. Gue yang narik. Tanya. Oh, kamu yang wow. Gimana ya ceritanya? Manual ya. Zaman sekarang udah gitu ya. Oke, enggak sih. Bahaya juga. Oke, terus akhirnya kamu Jadi di DeFi dulu 2020. DeFi dulu. Terus ke NFT-nya gimana ceritanya? Nah di DeFi itu kan jadi ketemu banyak teman lah anggapnya. Iya, karena DeFi komunitas kan. juga ya? Ada komunitas juga kan DeFi. Itu awal-awalnya sebelum ada SushiSwap baru keluar. Habis itu kan enak kan zaman-zaman itu banyak banget airdrop. Airdropnya juga ada value semuanya kan. Itu airdrop gara-gara nge-stack aja? Gara-gara udah pernah pakai juga dapat airdrop. Oh. Jadi iya. ngomong-ngomong sekarang udah gak ada airdrop lagi. Sekarang udah gak ada lagi. Udah gak pernah loh. Adanya bukan Udah nggak. airdrop, tapi apa ya? Kayak kalau ngeteng kan, kalau kita punya BNB gitu kan, baru dapat sesuatu, dapat. Dulu kan terakhir tuh kayak Luxrare doang kan yang Iya. airdrop gitu loh. Yang Iya. bener-bener free money, Pak. Iya, ini Sekarang udah udah- 1 tahun setelah yang airdrop season yang sebelumnya. Sekarang Iya. staking ada kok BNB tapi. Oh, gak tahu. Aku Dulu just DeFi banyak banget yang airdrop. Dulu DeFi banyak tuh kayak hampir setiap berapa minggu itu ada airdrop. Terus airdropnya semuanya ada value. Gila. Oh, airdrop ini guys. Jadi seru. Airdrop ini adalah apa ya? Dikasih duit lah sama si project ini intinya. Iya, karena tahu kalau kamu punya credentials kayak kamu pernah Atau punya sejarah. ya punya sejarah Udah kayak punya trading atau apapun, udah punya bertransaksi di suatu network Iya. gitulah ya. Jadi sampai sekarang airdrop ini masih istilah yang kita pakai ya. masih. Kalau kita di airdrop Cuman sama project. airdrop duit atau airdrop berupa currency itu udah jarang banget ya. Iya. Udah jarang banget. Paling apalah yang terakhir lupa aku. Oke, balik lagi. Jadi Jadi baik lagi tahun 2020. Terus di airdropnya tuh mungkin tuh di airdrop NFT jangan-jangan. Dulu masih nggak begitu aktif sih NFT. Dulu Oke. airdropnya cuman kayak ya Uniswap kan juga sempat airdrop Uni token kan. Aha. SushiSwap pernah airdrop Token-token Sushi. gitu. SushiSwap juga sempat ada kayak drama lah. Kayak yang bikin SushiSwapnya tiba-tiba bawa duitnya kabur gitu kan. Iya. Terus si Sam Bankman-Fried yang FTX itu. Iya. Nah dia tiba-tiba gue ngomong sama chefnya. Ini ngomongnya chef no. Soalnya sushi kan. Dia sushi chef itu foundernya. Oke, serah-serah dia ya. Mereka Dipanggil menjaga chefnya lore-nya balik. mereka ya. Nah, Serah-serah. seru-serunya tuh. Jadi kayak duit kita udah naik turun setiap hari. Gak ada Soalnya- dekan, Pak. Gak ada dekan. Oh deg-degan. Cuman kan duit gratis. Jadi gue lebih santai lah. Gue dikasih udahlah. Iya, iya, iya. Ya udah. Mulai dari sana kan community lumayan besar kan. Nah dari sana gue juga jadi gara-gara banyak follow orang-orang DeFi. Mereka sempat ngomong this platform namanya NBA Top Shot. Nah, tuh. Itu dia. Ini loh.
Ini nih nih. Ini nih. Itu Ini gateway-nya nih. gua Ini tuh. pintunya Evan nih. Pas, Pintu langsung. kekayaannya dia nih. NBA Top Shot sekarang Langsung berlipat-lipat ini ya. Gua pernah dengar nih, gua pernah dengar nih. Ceritain, Van, ceritain. Gimana? NBA Top Shot. NBA Top Shot. Dari namanya udah ketahuan kalau ini yang nyiptain adalah Premier League. Iya, bukan ya dari NBA. Yang nyiptain NBA ya. Iya. Punyanya Oke. NBA. Gimana? Nah, NBA Top Shot ini kan lumayan baru. At that time itu masih beta. Nggak tahu sekarang kayak masih beta juga lah. Mereka masih uji coba ya. Nah, kemarin itu kan sebagai orang-orang Indonesia kan kadang-kadang memorabilia kalau kita jadi fans basketball dan NBA Yes. gitu kan mau beli And you're a fan, collectible itu and you're susah. fan of basketball, I'm right? a fan gitu. Yeah. Yeah, and having been in LA ya, gua Clipper fan ya? of Clippers. Ya, Clipper ya. Iya, lu kok tahu semua. Gua nggak ngerti Gue sohib basket banget juga. sama Evan, gila. Gua nggak paham gua. Gue nih sohibnya Elon. Elon tuh teman Lu baiknya. ngomong sepak bola, lu ngomong basket, habis itu lu ngomong golf, gue kayak Gimana sih gitu loh. Terus. deh. Ya, Clippers. seru kan? Jadi kan sebelumnya liatin orang, oh mereka bisa collect basketball cards, mereka bisa collect kayak baju-bajunya gitu kan atau apalah. Orang-orang Amerika enak banget. Mereka bisa nonton basketnya live, mereka dapat all the souvenirs gitu juga bisa dapat kan. Tapi orang-orang internasional kita cuma bisa nonton doang di TV. Apalagi di nggak ada Indonesia. experience apa-apa lagi gitu. Apalagi di Iya, Indonesia iya. susah banget. Iya, di Indonesia juga susah gitu kan. Bahkan NBA League Pass juga kan mesti bayar lagi. Iya, Gitu. betul. Jadi ya emang enaknya NBA Top Shot pas at that time itu ya yang exciting for me like wow, finally orang-orang internasional yang di luar US itu jadi juga bisa collect sesuatu dari NBA. As a fan itu jadi kayak oh ini jadi heighten kita punya fan experience lah. Makanya gue juga pelan-pelan masuk. Itu iseng doang. Zaman dulu tuh pack murah banget. Tahu dari mana, Van? $5, $10 gitu. Tahu dari mana waktu tuh NBA Top Shot dikasih? Dari tuh? orang-orang DeFi. Oh jadi gitu. tahu gak sih? Guys. Itu gak sih? Justru dari dulu tuh Twitter udah lumayan aktif. Tapi itu dari luar ya, bukan dari Indo kan? Atau circle Indo atau circle luar kan? Rata-rata di luar. Iya, alright. jadi Waktu itu Twitter di Indo gua masih, follow. lu tuh masih alien banget ya di Indo ya? Belum banyak lah. Belum banyak. 2020. Apalagi NFT itu awal-awal masih belum. 2020 ya Van ya berarti ya? 2020 akhir. 2020 akhir. Yeah. Terus coba tuh masuk ke NBA Top Shot-nya. Masuknya tuh ngapain sih? Masuknya tuh gimana? Di register Lu kan? ngemin? Iya, beli pack iya. Beli pack. Beli pack. Kayak, Beli pack, iya. kayak beli kartu basket. Oh. Yang kartu Pokemon tau gak? Yang pack gitu loh. Kayak beli gitu, cuman bentuknya kotak ya. Kalau sekarang sih kotak gak tau dulu. Iya, packnya kayak kotak. Kotak gitu. Ntar ada momen-momennya. di dalam. Oh, terus. Nah, momen-momen itu kan highlights kan. Iya. Highlights gamenya. Jadi kayak Iya. misalnya LeBron James ada dunk gitu. Ya Jadi udah, dia itu masuk gerak gitu loh. highlight. Kalau kartu kan cuman diam. Kalau ini video. Karena Top Shots. Iya, Jadi gara-gara video dia bisa jadi dapat rights-nya. Iya. Kalau gambar itu kalau nggak salah mereka udah rights-nya udah dikasih ke Itu mahal loh sebenarnya. kartu-kartu kan. Kan video kayak gitu juga nggak boleh ditampilin kan biasanya di YouTube gitu. Oh. Banyak yang nggak boleh kan. kalau udah HD. punyanya NBA ya nggak ada masalah. Karena ini punya Iya. dia sendiri. Iya. Terus. So Van, gimana tuh? Habis gitu, habis lu beli Habis lu beli, packnya, kamu beli? what happened then? Abis gue beli ya gue dulu iseng-iseng doang. Soalnya kan emang ya nggak seberapa, $10, $5, $5 iseng beli pack gitu kan. Nah tiba-tiba Sebenarnya beli berapa banyak kalau Nah, kamu- beli pack? nggak banyak sebenarnya. Berapa Van? Paling setiap kali ada rilis beli 1 atau 2. Oh, Jadi jadi dia lu rilis. stacking, lu ngumpulin. Ngumpulinnya kolek-kolek. Rilisnya berapa lama sekali? Dulu kayaknya seminggu sekali gitu ya. Oke. Seminggu sekali. Jadi tiap kali Kadang seminggu sekali seminggu. tuh lu beli dikit gitu ya. Iya, beli dikit, hoki-hokian lah. Kadang-kadang Oke. bisa dapat, kadang-kadang enggak. Itu waktu itu udah diperjualbelikan atau masih belum? Udah mulai diperjualbelikan. Tapi volumenya masih Iya. kecil. Tapi kalau nggak salah at that time itu masih belum ada marketplace yang official. Oh. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi orang beli jual pakai apa? baru beli doang. Jadi beli jualnya Transfer. iya. Kayak biasa, kayak primitif. Oke. Harus sama teman sendiri Harus jadinya. sama teman sendiri. Mereka ada Discordnya juga. Iya. Nah, jadi Oke. jadi itu awal gue masih belum beli jual sih. Gue cuma denger doang. Cuman kolek-kolek aja lah intinya. Iya, gue mulai beli jual itu actually awal 2021. Oh, udah lama. Pas udah ada marketplace-nya Heeh. gitu kan. 2021 baru mulai ternyata value-nya naik gitu kan. Naik Nah, dari gua berapa jadi berapa sih? Wah, kalau lagi naik bisa gila banget. Jadi packnya tadinya $10, Iya. dalamnya dapat 3 momen. Satu Iya. momennya bisa $10.000. $10,000. Kalau lagi gila-gilanya emang lumayan. Itu berapa yen? Balik lagi ke yen. Susah dong hitungnya. Lu dari rupiah ke yen aja susah apalagi dari $10,000 tuh sekitar 150 juta rupiah. Iya. Dari dari 150.000. Iya. Itu berapa persen? Susah mikir Pak, kalau kayak gini tuh nggak bisa ada aku. 1000 kali.
Oke, Van. Modal awal berapa di Top Shot? Modal awal kalau sampai sekarang sih udah lumayan nambah banyak. Oh nggak, waktu awal-awal banget tuh. Awal itu nggak nyampe $500. Terus kamu 7,5 terus juta. kamu kapan realize anjir nih naiknya sampai sekian ribu kali lipat? Februari. Itu kira-kira Bulan berarti Februari 2021. Iya, Februari Dude, Maret itu- 2001 itu lumayan Top Shot naiknya ke langit udah. berarti kamu Gila. 500 jadi portfoliomu quote and quote ini 500 ribu jadi. Lebih. Ya nggak semuanya 10.000. Oh, nggak. Jadi Berarti- kan dalam pack itu kan Betul, betul. Jadi kalau lu dapetnya Yang kayak- rare. yang playernya kayak LeBron gitu, Steph Curry, Dapat kamu ada? ya sekali-sekali bisa dapat lah. Wih, gitu. deh. Kalau hoki gitu kan. Cuman banyak kan sampah. Sampah, juga. betul. Punya Iya. pesampah Itu semua. jadi Februari 2021 Evantan lahir ya. Evantan Bugil. NFT itu kayak Iya. Tapi gue sempat iseng What is this? beli NFT lain juga loh. Pas 2020 gue sempat beli Axie Infinity sama CryptoKitties. ah ini dia lagi ya ampun. Jadi dia tuh Axie Infinity kayak lagi. Lucky Bastard 2-3 kali ya. Hoki-hoki, Dia bilang semuanya hoki. Hoki kan? Dia bilang hoki. Dia bilang hoki kan makanya. Nggak sengaja loh. Itu Gimana gara-gara bisa- orang beli ya gue ikutan lah coba gitu. Bisa nggak hokimu nggak serakah gitu, Van? Mau bagi Orang bisa dapat 1 kali. Tolong hoki dong aja dibagi-bagi udah gitu. happy banget Kalau ya. bisa gue bagi deh. Oke, jadi abis si NBA Anjir kita Top Shot kita ya. ngobrol ini seru banget loh. Iya. Gila sih Evan emang. Abis NBA Top Shot, lu itu sampai terakhir lu masih pegang beberapa? Sampai sekarang gue masih pegang. Itu legacy ya? Ya Kayak- legacy. Tapi Tapi nggak- ada nggak- juga yang gue rugi. Soalnya pas Februari Maret gue juga FOMO beli juga di top. Oh, namanya juga Top Iya. Shot. Dia Ya, berpikir Top bahwa Shot. beli di $10.000 Iya. bisa dijual di $10 juta. Tapi kamu kalau yang kamu jual paling tinggi berapa Top Shot? Sempet. Jual paling tinggi kayaknya sempat jadi jual 12.000. Suspensionnya tinggi banget Iya, barusan. kayaknya. Tinggi. Cuma soalnya gue lebih inget yang gue ruginya. Berapa rugi? Yang gue beli, gue sempat ada beli satu moment 20.000. Itu ekspektasinya gimana? Pas lu beli 20.000, oh tenang aja bakal jadi $20 juta. Apa yang ada di pikiranmu? Soalnya pas Februari Maret itu ya, itu benar-benar trennya tuh benar-benar naiknya kayak orang Kelihatan gila. ya? Iya. 20.000 itu wah, momen apa Pak? Hah? LeBron. Kevin Durant. Ah, Kevin Durant. Momen itu namanya momen paper hand. Iya. Kevin Durant run it back namanya. Lu nggak kontak Dia- orang- Dia momen Kevin Durant yang dari dulu punya. Oh. Jadi bukan yang sekarang. Iya, 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 Dan iya. Dia momennya itu dia cuman collectionnya cuman ada berapa? 100. Sekarang masih ada kamu jual? Masih ada, belum jual. Makanya Nilai berapa? sakit juga. Nilai berapa? Belum cek lagi sih. Udah lama nggak cek. Udah. Udah lama nggak cek. Ntar kalau misalnya 10 tahun kemudian tiba-tiba ada valuable, baru kita cek lagi deh. Sama lah kayak kripto. Iya betul. Pas 2017 jatuh udah nggak mau lihat lagi. Yes. 2020 mulai naik baru kayak ada nilai. Tapi lagi menurutmu gitu. Top Shot yang ini bakal naik lagi, Van? Bisa aja. Bisa aja sih. Karena kan itu Ah, kamu bukan anak basket kok. Diam kamu. Bisa aja. itu kan sejarah ya, kayak benda bersejarah, Tapi- bukan buatan-buatan. Iya, Itu IP betul. loh, IP yang kuat banget. Iya kan sebenarnya. momen. Iya. Tapi kamu masih sampai sekarang masih beli Top Shot? Beli enggak. Tapi masih simpen yang udah ada. Oh, jadi kalau dia ngeluarin nggak beli udah. ya, sekali-sekali masih lah. iseng. Jadi buat mas kawin nanti anaknya nikah, Elon. Kasih Kevin Durant Don, momen nih ya 20.000 nih. Minta wallet ya, Lon, Nih ya. papa dulu aja 20.000 nih Lon ya. sekarang 20.000 rupiah. Relik. Iya, aduh. Sedih banget. 20 tahun lagi tuh relik. Aduh. Oke, dari situ Wallet, Pak. Pak. dari sana, dari NBA Top Shot, Axie Infinity kamu juga gila kan? Justru crypto kayak Kitty sama Axie Infinity itu duluan. Oh, duluan. Ya, dia Oh. itu pas masuk NBA Top Shot sama Axie Infinity sama CryptoKitties itu lumayan barengan lah. Iya, iya. Timelinenya tuh bukan satu-satu, tapi kayak barengan paralel ya. Iya, ini barengan. Cuman mungkin memang awalnya NBA Top Shot, tapi selagi NBA Top Shot lagi mau naik apa semua, Ngikut yang lain juga. lu kenal yang lain. Iya, kan makin banyak temennya kan banyak yang ketemu lagi orang yang excited sama NFT. Iya. Apalagi tuh zaman-zaman yang NFT itu dianggap kayak ya kalau lu collect NFT lu orang gila lah. Jadi temen-temen yang ngerti NFT itu nggak terlalu banyak. Jadi Iya. makanya jadi teman-teman internasional yang bisa collect NFT itu jadi kayak serasanya deket banget. Wah, lu ngerti gua ngerti lu, kita bisa seneng bareng-bareng gitu lah. Pernah cilok gak sama temen Aduh, udah mirip. cowok padahal? Udah merit gimana lu cilok. Gila. Tapi sampai sekarang teman-teman itu masih still around? Masih around. Masih dan mereka juga udah kayak kamu semua gitu ya, OG gitu ya. Iya. Lucunya, you guys kenal kan nama Napoleon sama Clerk. Iya. Iya. Nah itu gue ketemu sama mereka di Axie Infinity pas 2020. Oh. I see. Gue kebetulan lagi mau beli Axie, terus gue ngobrol sama orang. Kebetulan pada saat itu gue punya Discord namanya itu Muara Karangutan. Ya
ya kan. Bagus ya namanya. Bagus. Lucu Sangat kan? internasional. Sangat memperkenalkan kultur Indonesia dan Iya. Sangat melokal sekali ya. go lokal. Jadi dari sana itu si clerk dia ngeliat gue lagi nyari nih, gue di Discord gue ngomong gue lagi mau beli X ini entry level dong, kenal apa ajarin gue gitu anggapnya which one I should buy gitu kan. Nah si clerk ini tiba-tiba reach out ke gue, lu orang Indonesia ya? Gue liat nama lu Muara Karangutan, terus gue bilang kayak, oh iya gue orang Indonesia. Akhirnya baru ketemu. That was my first friend yang In Indonesia. in Indonesia yang NFT. Wih. Nah dari clerk baru kenalin gue juga ke Napoleon. Mereka berdua partners lah in Axie Infinity. Ya. Jadi mereka yang akhirnya jualin ke gue my first few Axies. I see. Yeah, that's how we met. Abis itu, Gila. Ini pertemuan Oji ya. raksasa ini kesini semua nih. Indo ya. Di Yeah. Indo itu benar-benar nama-nama yang Yeah. yang paling terkenal tuh ini semua. Nanti kita undang Clerk sama Napo juga. Kita tolong lah, Van bisa lah Van. Bisa, ya kan, bisa, kenalin. bisa. Kan, Kenapa baru ngomong di CoinFest kan? Ada ya? kamu nggak dengerin kan? Kamu kan sibuk bermain di kolam renang. Berenang. Literally berenang gua. Anda sibuk berenang di CoinFest Bali. Ketahuan. Gue lagi ngapung di atas balon itu loh. Jadi back to your very Yeah. first NFT ya Jadi kan? aksi tadi ketemunya sama Napoleon sama Clerk. And then what happened? Maksudnya kayak Itu kan 2021 kan? Itu 2020. kita 2020. Yeah. lu harus jelasin juga kayak gimana sih si aksi ini, karena banyak yang nggak tahu loh aksi itu apa. Iya, singkat aja. X itu kayak apa, Van? Anggapnya itu play to earn game. Jadi kalau biasanya lu main lu cuma menang bisa pamer-pamer doang, sekarang lu main kalau menang dapet duit. Intinya Udah. gitu lah. Itu bagus. Google aja dah. Google aja. Kita udah 30 menit udah semakin Oh, seru iya, nih. iya, iya. Nah, jadi ini kita masih banyak yang mau diomongin. Betul. Gitu. Tapi singkat cerita, Van, dari 2020 akhir era NFT sampai 2000 sekarang 2022 ya. Itu you've witnessed so many projects, right? Ya. Ceritain dong yang paling memorable buat kamu selain yang awal-awal itu apa? Project-project yang paling memorable? Paling memorable sampai sekarang sih yang paling significant for me masih CryptoPunks. Soalnya dari NBA Top Shot Yang kamu pakai. my Tuh. first big NFT itu actually CryptoPunks. Tuh, gara-gara lu skip, bingung kan? Enggak. Oh, balik lagi. Enggak bingung. Oke. Enggak pernah siaran sih. Enggak. Oke, gue pengen denger sih. Iya benar. Gue pengen denger ya. Bentar, aku pengen tahu dulu. Bentar, aku tanya dulu, ini penting. Berarti kamu dari Top Shot itu, how much do you gain? Kalau top Ini penting ini. Ini dia langsung kayak dia tanya konsultan dia, gue boleh ngomong yang mana ya? Nah, kita udah tanya, boleh diomongin semua. Oke. honestly after udah beli the top, sekarang Top Shot gue ada kayak break even. Hah? Yeah. Serius? Yeah, Top Shot gue actually nggak overall actually nggak profit. Hah? Gara-gara profitnya yang gue harusnya tarik, gue nggak tarik, gue beli lagi. Ini karena lu kena emotional memory gak sih? itu satunya dulu, tapi ya dulu juga ada sejarahnya nih. Top Shot itu nggak bisa withdraw. Lu bayangin, Gak bisa withdraw gimana? nggak bisa tarik duit intinya. Lu nggak bisa tarik duit dari Top Shot ke lu punya bank account. Lalu terus biasanya diapain? Itu ketuk Biasanya disimpan di sana. Abis itu kalau withdraw itu lu mesti apply buat withdrawal privilege. Kalau nggak Tapi lu salah. bisa jual kan? Lu bisa jual. Jadi di account lu di Top Shot itu bisa kayak bengkak lah, dia punya account. Cuman lu nggak bisa tarik ke bank. Oke. Nah dulu tuh kayak gitu. Nah itu intisari dari kita nggak take itu Intisari. a lot of people yang nggak take out itu gara-gara withdrawal itu susah banget dulu. Oke. Pantesan kamu hebohnya tahan. Iya, tahan account gede gatel dong. Iya. Gatel ya udah gue beli lagi deh. Jadi kayaknya muter. Oh. Jadi kayak bukan decentralized ya jadinya ya. bukan. Waktu itu nggak Iya. ada. Top Shot itu bisa sampai dianggap sekarang juga 2.5 sih. lah. Iya. Ya, karena dia punya network sendiri kan. Iya, cuma sekarang jauh lebih gampang withdrawal. Iya, Kalau betul. dulu kalau nggak salah bahkan pas mereka udah mulai withdrawal, ada maksimum withdrawal itu 5.000. 5.000 itu terus nggak bisa instant lagi. Astaga. 5.000 itu kalau nggak salah seminggu. Mohon itu maaf. baru dapat. Van, kok kayak robot trading ya? Sebentar, gue agak bingung duit yang ditarik itu dari mana asalnya, kan kalau kita beli jual dia masuk ke situ juga. Masuk ke walletnya. Ada percentage ke situ. Iya. Oh. Jadi
yang bikin susah tuh kayak gini. Ini kayak trap gitu. Kita mau deposit bisa, mau tarik nggak bisa. Iya. Jadi banyak orang yang deposit. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa dia naik. Nah, jadi orang masuk duit iya, nggak bisa naik tarik. terus. Tanking, Jadi duitnya dipakai tapi terus. force tank ini. Scam Pak ini Pak. Lu nggak bisa, lu hanya boleh naik nggak bisa turun. Rakpul NBA Rakpul. Iya, jadi orang kepaksa beli juga kan. Iya. Gara-gara orang terpaksa beli harganya jadi naik. Gue juga jadi FOMO, ya gue beli lagi. Tapi sekarang nggak. Bayangin ada market di mana you can only buy, cannot sell. Iya, and sekarang udah withdrawal bisa, gue udah keburu spend. And gue udah keburu spend, udah nasi jadi bubur, gue kayak udah jadi gimana, gue mau jual juga kayaknya sekarang masih belum, udah naik lagi. Tapi sempat kamu bisa beli CryptoPunk gara-gara itu? Iya. Sempat berarti? Well, nggak necessarily gara-gara itu juga sih. Itu Jadi- gue lebih make kripto yang gue beli di 2016, inget gak? Oh. Ya kan, and at that time tiba-tiba kripto gue, kripto gue lumayan gitu kan. Waktu itu lu beli apa memangnya? Di 2016 lu pegang apa? Kripto apa? Yang semua orang beli lah, rata-rata Bitcoin, Ethereum. Itu lu pas gitu-gitu pegang aja. terus tuh sampai 2021. Itu gue sampai pegang sampai 2021. Soalnya pas 2017 gue kirain udah jadi nol. Oh. Sempet itu turunnya tuh lumayan cepret ke Iya, lantai iya, udah. iya, Kayak iya. udahlah, males. Oh lah. berarti Luna masih ada kemungkinan. Nggak bisa. Anda kan beli Luna. Gue cuma beli berapa? $100. Saya kan beli karena Anda juga. Terakhir gue cek cuma tinggal $36. Enggak. Masih ada 800.000 sekarang. Oh masa sih? Naik lagi ya dari Oh gue turun. belum cek. Tapi tetap aja lah. Tetap aja Itu dari cuma satu. sosial eksperimen, gue beli $100, gue mau Sama. lihat mau jadi apa gitu. Gara-gara dia aku social experience juga masukin $100. Kan Sekarang cukup satu orang yang sosial eksperimen. Nah kamu bilang NFA ya, tapi gue kayak gini, naiknya gini. Nah preketek. Iseng Anyway, ada salahnya. iya. Tiba-tiba seribu lipat. Siapa tahu. Siapa tahu. Gue pegang, kalau nggak salah gue beli 400.000 Luna loh dengan uang $100. Waktu Oke. itu, gue nggak tahu. Anyway, jadi dari aksi tadi ya, gue mau coba menyambung. Jadi dari aksi, lu kan tadi bilang kayak lu ketemu sama si CryptoPunk, ya gitu ya. Dari Top Shot. Dari Top Shot. Nggak dengerin dia Van. Ya, ceritanya gimana sih sama CryptoPunk? Gue rasa kayak Tapi CryptoPunk dulu masih murah kan? everyone knows what happened with aksi. Gak ada yang mau bahas kayak kenapa dia turun and everything. Itu bukan topik kita hari ini. Tapi perjalanan lu waktu itu, abis itu lu ketemu sama si CryptoPunk gimana gitu? Kemarin itu kan pas NBA Top Shot sempet yang hype tuh cuma NBA Top Shot doang kan. Yes. Jadi gue udah mulai follow influencer NBA Top Shot. Oke. Yang suka bikin YouTube videos, podcast dan lain-lain. Salah satu dari orang itu namanya Jack Settlement. Nah Jack Settlement ini dia juga sering ngomongin NBA Moments lah. NBA Iya. Moments di NBA Top Shot. Tiba-tiba satu hari dia beli CryptoPunk. Terus dia ngomongin about CryptoPunk. Ini orang Top Shot nih. Iya. Gue dengerin, gue liat threadnya dia, gue liat videonya dia kenapa beli ini. Gue jadi penasaran, apa gue iseng juga coba beli kan. Kebetulan kan gue punya ETH yang gue beli dulu pas murah banget kan 2016. Ya udah pas gue lihat at that time CryptoPunk floornya tuh masih 5 ETH kan. 5 ETH. 5 ETH. Masih 5 masih. ETH. Se-Azuki benar. sekarang ya. Apakah Azuki Masih. bisa jadi CryptoPunk? Ya, tapi kan gue mikirnya kan ETH-nya gue kan gue beli pas harganya tuh $100. Iya. ETH-nya kan. Jadi $100, $150, $200 gitu. 5 itu waktu itu berapa? Kalau yang at Februari kayaknya udah naik sih. Udah naik. Gila. Cuman di mata gue beli ETH-nya itu $100. Awal-awal, betul. Jadi gua Alah. Jadi gue kayak udahlah $500 on paper kan NBA Top Shot gue udah profit on Iya. paper. On paper. On paper. Gara-gara itu gue kayak udahlah gue reward myself with the CryptoPunk biar gue di Twitter kelihatannya keren. Asik. Kayak si gentleman. Itu udah pakai yang itu tuh, yang topi itu. Belum. Itu gue beli Oh. floor. Kan masih iseng, gue belinya floor punk Iya. aja. Gue beli floor punk kalau nggak salah harganya at that time 9 ETH. 9 ETH gue anggapnya ya $900. Gue profit di Top Shot segini, gue pakai $900 buat update gue punya Twitter profile picture. Ya, oke. Ya itu gue iseng, gue nggak expect harganya bakal naik. Tiba-tiba minggu depannya floornya itu udah naik jadi 12 atau 13 atau 14 lah, lupa. Udah naik berapa banyak. Akhirnya gue iseng, yaudah gue coba deh gue jual, gue punya CryptoPunk yang tadi gue beli 9 ETH jadi 20 ETH. Kamu jual 20? 20 akhirnya kejual. Oke, wah. Terus gue mikir dong, sekarang gue mesti ganti profile picture lagi dong. Wih. Profile Yeah. picture gue hilang. Akhirnya gue cari lagi yang lebih murah, gue beli lagi. Gue beli lagi, kalau nggak salah itu VR Punk atau apa gitu. Ada yang ada VR-nya. Itu juga lumayan deket sama floor at that time, kayak jadi orang-orang ngomong kayak ini lumayan undervalued nih, ya udah gue beli. Ya udah, tapi kan gue beli juga gue pikir kalau tadi
gue dapat duit segitu gampangnya, gue cuman kayak beli sell langsung ke ternyata cari duit di blockchain gampang ya. Wow. Kesana gitu kan. Gue lagi Oke. mikir selain CryptoPunk waktu itu masih project-project lain masih pucat Belum kan? ada. Belum ada kan? Iya, CryptoPunk selain CryptoPunks at that time itu paling ada Hashmash. BIYC belum ada Belum kan? ada. BYC itu baru Maret. 2-3 bulan Ya, kemudian. Maret April itu baru keluar. Iya. Masih ada itu tapi Crypto School ya? Apa sih? Enggak. Yang Tengkorak itu loh, yang awal-awal juga. Itu CryptoSkulls itu kan project lama tapi di discover-nya later kan. Oke. Iya, jadi itu at that time masih belum hype. Iya. Jadi yang hype at that time itu masih Decentraland, Axie Infinity, CryptoPunks, Hashmash. Iya. Ya itulah. Oke, jadi tadi abis lu beli jual akhirnya lu ketemu sama gimana ceritanya sampai ketemu si Topi sekarang ini? Oh, Topi itu belinya udah belakangan. Oh gitu. Udah belakangan jauh. Jadi waktu banget. itu gimana? Ya waktu itu gue cuman flip punk aja. Jadi gue yang tadinya gue mulainya iseng buat Twitter profile picture, gue ngerasa kayak wow sekarang jadi ini bisa jadi beneran kerjaan. Lu beli jual jadi trading CryptoPunks gitu kan. Iya. Ya jadi tadi awalnya sebenarnya kayak nggak ada niat buat nyari duit di sini. Iya. Sebenarnya cuma buat biar gue keren aja di Twitter profile gitu kan. Ya udah tapi gara-gara tiba-tiba dapat duit, gue beli jual ternyata trading kayak gini ada manfaatnya. Bisa jadi financial gain juga. Makanya gue baru mulai mau tekunin di NFTs and CryptoPunks and like everything gitu kan. Nah udah gue dari sana baru mulai trading and I think my biggest changing moment itu justru gara-gara trading CryptoPunks. Oh. Jadi it opens my mind kayak wow NFT. Jadi gue pengen belajar NFT. Tadinya gue nggak tahu tentang NFT loh, kayak blockchain technology tentang NFT. Bla gitu nggak ada ya. Yang kayak teknisnya nggak ngerti NFT itu gunanya apa sih? Apa sih sebenarnya non fungible token? Awalnya lu itu cuma lihat artinya apa? JPEG dijual, dibeliin apaan sih Iya, gue gitu cuma ya? lihat JPEG doang. Gue kayak ini orang kalau celebrity Top Shot ini pakai, gue juga mau pakai biar gue keren juga. Iya. Gue cuma ngerti itu doang. Iya. Teknologi gue nggak ngerti sama sekali. Nah, tapi gara-gara gue udah mulai earning from trading NFTs, jadi gue ngerasa kayak oke, kalau gue mau taruh more capital into this, gue harus lebih ngerti lah. To study more about it. Baru gue belajarin kayak NFT tentang ini. Nah, gue discover Gary V. Iya. Karena gue belajar dari dia, gue dengerin dia ngomong ini. Oh, jadi seru. Dari sana baru gue benar-benar ternyata NFT tuh potensinya banyak ya. Bisa jadi ini, bisa jadi ini gitu. Ternyata nggak cuma JPEG doang, Iya. nggak cuma art doang. Nah, itulah awal mulanya dari my NFT journey. Itu jadi Evantan tadi lahir lagi. Lebih 2.0 dia. Lebih berotot. Lebih berotot. With muscle. Van, kita akan ngebahas di episode berikutnya kali ya. Iya. Ini episode ini udah cukup Gila seru. juga ya. Kita ngobrolin awalnya doang aja Awalnya seseru doang ini. tuh udah Bayangin. kayak gini, parah. Next episode kita mau tanyain your biggest profit and biggest loss. And Yeah. then sama journey yang sekarang ya. Journey yang sekarang, tapi kita akan bahas di episode berikutnya. Oke. Yeah. Will that be cool? That's cool, man. That's cool. Oke, thank you Evan. Thank you, Untuk Evan. episode kali ini kita lanjut di episode berikutnya supaya banyak episodenya kita pecah-pecah. Dan jangan lupa thank you banget buat Asta Space yang udah Sekali lagi thank you ngasih for kita Asta. tempat di sini. Dan mana kopimu? Kopi Nggak gue masih di situ. Oh iya betul. Iya nggak usah, itu nggak sponsor Nggak juga. usah, nggak penting. Oke, thank you. See you di episode berikutnya. Unchers gitu. Males. Thank you Unchers udah dengerin episode ini. Kalau kamu mau share cerita kamu tentang Web3 atau mau ngobrol-ngobrol, langsung aja DM Instagram @unch.people.